Kita telah mengetahui tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma' was sifat, dan tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pemilik alam semesta ini. Hanya Dia satu-satunya yang berkuasa melakukan apa saja di alam semesta ini pada segenap isinya. Kemudian tauhid al-asma' was sifat terkait dengan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, tidak memiliki cacat dan kekurangan sedikit pun. Tauhid al-uluhiyah terkait dengan bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Untuk lebih memahami hakikat dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan ajaran yang dibawa oleh semua Rasul dan Nabi sebelum baginda Rasulullah SAW, maka kita perlu memahami perbedaan antara ketiga jenis tauhid ini. Perbedaan yang pertama, bahwasanya tauhid rububiyah dan tauhid al-asma' was sifat melazimkan atau berkonsekuensi pada tauhid al-uluhiyah. Manakala seseorang meyakini bahwasanya Allah memiliki kekhususan dalam rububiyahnya. Hanya Dia pencipta, hanya Dia pemelihara dan pemilik alam semesta. Hanya Dia yang mengatur alam semesta ini. Manakala seseorang meyakini bahwasanya hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna, maka itu mengharuskan dia, melazimkan dia untuk mengimani tauhid al-uluhiyah. Mengharuskan dia untuk menyerahkan segenap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Dia yang memiliki sifat kesempurnaan dalam rububiyah dan asma wa sifat. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat rububiyah maupun kesempurnaan dalam al-asma wa sifat. Sehingga selain Allah sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan dari kita sebagai hamba. Perbedaan yang kedua yang paling mendasar antara tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah semata belum cukup untuk menyelamatkan seseorang dari status musyrik. Belum cukup untuk menyelamatkan seseorang dari adab Allah kelak di akhirat. Dia harus beriman dengan tauhid al-uluhiyah. Manakala dia beriman pada tauhid rububiyah dan tauhid al-asma' wa sifat saja, namun dia masih mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, dia belum disebut sebagai orang yang bertauhid atau orang yang beriman sepenuhnya dengan la ilaha illallah. Bahwasanya yang menjadi tujuan dakwah para nabi dan rasul adalah tauhid uluhiyah. Itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah mengutus pada setiap generasi umat seorang rasul yang menyeru kepada mereka, kepada kaumnya, ibadahilah hanya Allah saja. Jauhi taghut. Taghut adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah inti dakwah para rasul. Semenjak Nabi Nuh alaihissalam sampai diutusnya Nabi kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.